atau yang mewakili, apakah SDMO atau yang mewakili rekan-rekan pengelola jabatan fungsional transisi ya, karena di bagian SDMO, dan yang kami banggakan Bapak Ibu pengampu jabatan fungsional teknisi penerbangan dari semua unit kerja yang tadi sudah di absensi dipanggil oleh Mas Ocim ya, ada kurang lebih 31. Semoga sudah bergabung semua ya, harapan saya. Kenapa? Karena ini penting sehingga eh, menjadi perlu untuk dicek satu persatu. Yang pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama bisa berkumpul, bertemu dalam rangka persiapan untuk tindak lanjut Permenpan 13 yang sudah dirubah menjadi Permenpan 1 terkait dengan jabatan fungsional. Bapak Ibu pejabat fungsional teknisi penerbangan, yang pertama-tama mohon maaf gitu ya. Kenapa? Karena ada persyaratan yang Bapak Ibu harus tempuh untuk kenaikan jenjang dan pangkat sesuai dengan amanah sejak Permenpan 13 2019, sekarang Permenpan 1, yakni uji kompetensi. Yang selama ini tidak pernah kita lakukan untuk kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan maupun alih jabatan. Tapi karena itu ketentuan yang wajib dilakukan, kemudian regulasi kita belum ada yang mengatur, untuk itu beberapa saat yang lalu belum bisa dilakukan uji kompetensi. Di minggu kemarin, kami sudah melakukan rapat dengan Pusbin, sehingga upaya untuk segera melakukan uji kompetensi, semoga nanti bisa dilakukan di bulan Februari ini, dengan target Bapak Ibu sekalian bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat di bulan April ya, dengan syarat APK-nya ada, kemudian Bapak Ibu lulus di dalam uji kompetensi tersebut. Sebelum saya teruskan, mungkin berkenan Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan videonya, biar saya tidak bicara dengan blank hitam. Berkenan untuk memunculkan videonya Bapak Ibu sekalian, yang dimungkinkan ya, kecuali jaringannya memang terhambat. Kemudian juga mungkin kami jarang ketemu tatap muka dengan Bapak sekalian, baik yang ada di Bandara PPU, yang ada di PPI Curug, yang ada di Bubu Batam, yang ada di Balai Teknik, tapi sekali lagi bukan maksud meninggalkan gitu, tidak. Tapi upaya kali ini adalah bentuk komitmen kami, karena Bapak Ibu sekarang pembina teknisnya adalah ada di Puspin, saya Dirjen Perhubungan Udara menjembatani hal ini untuk pembinaan jenjang karir Bapak Ibu ke depan. Tentu mungkin selama ini Bapak Ibu sekalian yang sudah angka kreditnya memenuhi untuk kenaikan jenjang dan pangkat mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kenapa? Karena yang dulu-dulu tidak pernah dipersyaratkan uji kompetensi. Kemudian eh, hari ini gitu ya, hari ini eh, sebagai upaya Puspin untuk mengupayakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa uji kompetensi, dan di dalam uji kompetensi tersebut juga ada eh, regulasi, ya, regulasi yang dijadikan untuk nanti dilakukan in-passing. Nanti secara teknis Mbak Vita akan menggait Bapak Ibu sekalian. Bagaimana tata cara mengupload dokumen, kemudian nanti mekanisme uji kompeten itu seperti apa, karena ini menjadi hal pertama.
Saya harapkan Bapak Ibu sekalian nanti eh, silakan untuk bertanya, silakan nanti untuk berdiskusi, dan jika dimungkinkan nanti Mas Rohim, Mas Ojin, atau Mbak Vita, mereka dekat mulai hari ini sampai nanti dengan uji kom dalam satu WA group. Sehingga komunikasinya satu pertanyaan untuk semua gitu ya. Kita dalam satu lingkup, dalam satu eh, upaya semangat yang sama ke depan untuk uji kompetensi. Dalam rapat kemarin juga ada target-target seperti saya sampaikan di awal, uji Izin Pak Yoko, apa sinyalnya bermasalah? kan nanti secara teknis kita akan memandu sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah diatur, yang diusulkan dari Puspin dan sudah ditandatangani oleh Pak Sekjen, menjadi tool kita nanti dalam uji kompetensi ini. Dari saya demikian, Bapak Ibu sekalian silahkan nanti disimak. Kemudian kalau ada hal yang tidak eh, paham, silahkan ditanyakan lebih detail, mumpung rekan-rekan Buspin bersama dengan kita. Selanjutnya nanti kalau memang kesempatan siang ini belum bisa bertanya, seperti saran kami tadi, silakan nanti Mbak Vita dibuatkan WA group kepada kurang lebih mungkin 31 peserta yang akan uji kompetensi ini, guna memudahkan komunikasi ke depan. Untuk itu, berkenan Mbak Vita, silakan untuk lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Mbak Vita ini adalah bagian dari mitra kita, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, yang ke depan menjadi pembina teknis kita, karir Bapak Ibu sekalian dalam jabatan fungsional. Sekian dari saya, mungkin nanti akan kita sambung kembali. Untuk itu silakan kepada Mbak Vita, kami sekali lagi mohon berkenan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan rencana uji kompetensi. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Siyoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan semua nih, nggak apa-apa ya izin ya Pak ya, saya panggil rekan-rekan aja Pak ya. Rekan-rekan kita memang satu instansi nih Pak, nih. Sahabat-sahabat semua nih Pak. Apakah suara saya terdengar? Dengar Bu? Terdengar Ya, dengan jelas. terdengar. Baik, Terdengar Alhamdulillah. dengan jelas. Baik, sebelumnya mohon izin perkenalkan nama saya Vita Kurniawati, saya analis kepegawaian ahli muda dari unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi. Dan memang seperti yang disebutkan oleh Pak Siyoko, ke depannya nanti kita harus saling bersinergi nih Bapak Ibu ya, kita saling berpengasih, nanti kita saling bekerja sama. Mohon izin sebelumnya saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian untuk Terlihat, paparannya? Mbak. Ya, Bu. Sudah terlihat. Oke, bentar. Ya, izin sebelumnya saya mohon maaf Pak Yoko, maaf Pak Sunan dikarenakan memang sedang
Tadi pagi kami juga baru selesai melaksanakan kegiatan uji kom untuk jabatan fungsional pengawas keselamatan pelayaran. Jadi untuk siang ini Pak Sunan selaku Kepala Bidang 2 Pembinaan Evaluasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional Pusdin JFT em, mengamanahkan pada saya Pak untuk kegiatan sosialisasi siang ini. Baik, kita bisa lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Mbak, lanjut. Yuk. Ya, kalau kita berkaca, dasar dari pelaksanaan kegiatan bina jabatan fungsional ini tidak lepas dari peraturan dan undang-undangan. Jadi yang pertama, seperti yang Bapak Ibu perhatikan melalui slide ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, lalu PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang memang dalam hal ini memperbarui Peraturan Menpan-RB sebelumnya yang Nomor 13 Tahun 2029, 2019. Lanjutnya ya adalah terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan sendiri, yaitu Nomor 17 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan. Nah, di sini bisa Bapak lihat, Bapak Ibu perhatikan bahwa ini adalah dasar dari pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional yang menjadi acuan kita bersama. Ini adalah peran daripada unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, di mana di dalam Permen Pan RB nomor 1 2023 itu kami ada 19 tugas instansi pembina. Yang dalam hal ini memang Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi diminta untuk menjadi instansi pembina seluruh jabatan fungsional transportasi yang ada di Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah penyelenggaraan uji kompetensi. Tujuannya apa di sini untuk pembinaannya? Menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Next. Kalau melihat dari tusinya, peran dan tugasnya, berdasar dari penyelenggaraan uji kompetensi ini, bisa Bapak Ibu perhatikan bahwa tugas dari Pusbin itu adalah penyiapan, penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan pembentukan, perencanaan, pengelolaan, seperti itu. Tapi terbatas hanya jabatan fungsional transportasi saja. Sementara kalau untuk jabatan fungsional di luar transportasi, itu Biro SDM yang menangani. Apa sih yang dimaksud dengan uji kompetensi? Mungkin di sini rekan-rekan dari jabatan fungsional, jabat fungsional teknisi penerbangan baru baru kali ini ya Mas Ocim ya mengikuti uji kompetensi. Siap Mbak, yang pertama Mbak. Ah, yang Saya belum pertama betul mengetahui. kali. Benar. Jadi kami informasikan sebenarnya amanah dari uji kompetensi itu sudah ada di peraturan Menpan RB yang sebelumnya. Hanya saja memang kan Biro SDM kita nih cukup kecil ya, sementara yang diurus tuh banyak sekali. Oleh karena itu, pejabat fungsional transportasi khususnya ini maksa agak kehilangan. Nah, dengan hadirnya Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, diharapkan seluruh pejabat fungsional transportasi di sini nanti ke depannya sudah bisa diakomodir pembinaan dan pengelolaannya. Sekarang, apa sih yang disebut dengan uji kompetensi? Uji kompetensi itu adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari pegawai ASN. Jadi sebenarnya ini seluruh pegawai ASN. Tapi untuk pejabat fungsional fokusnya kemana? Fokusnya ke teknisnya. Nah, tujuan uji kompetensi ini apa? Yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme yang akan naik jenjang jabatan dan memenuhi persyaratan kenaikan jenjang jabatan. Kenapa? Karena yaitu sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional memang cukup profesional dalam melaksanakan pekerjaan tugas teknisnya sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Dan di sini, instansi pembina bertugas untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Dapat kami informasikan setelah lahirnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, itu menghapus semua aturan terkait dengan jabatan fungsional yang lahir sebelumnya. Jadi dengan demikian artinya untuk jabatan fungsional teknisi penerbangan yang termasuk jabatan fungsional
awal-awal ya yang ada di Kementerian Perhubungan, khususnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, ini kami punya PR untuk memperbarui kebijakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan uji kompetensinya belum memiliki dasar, karena di aturan-aturan sebelumnya belum diatur. Bahkan untuk jenjang jabatan fungsional sendiri masih belum mengacu pada aturan yang terbaru. Jadi nanti ke depannya untuk jenjang jabatan menyesuaikan. Di sini teman-teman SDMO sudah mulai menyesuaikan sih, ya Mas Ocim ya. Jadi kita mengenalnya kalau di level terampil, ini kita ada mulai dari pemula, terampil, mahir, penyelia, seperti itu. Nah, lalu berangkat dari kebutuhan untuk penyelenggaraan uji kompetensi ini, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional selanjutnya menyusun, yaitu Surat Keputusan Sekretaris Jenderal nomor KP 1465 tahun 2023 tentang tata cara penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional. Nah, ini nih jabatan fungsional Kemenhub yang lama semuanya nih kami akomodir di sini. Ada penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya alasan kenapa kita butuh uji kompetensi. Lalu bagaimana sih uji kompetensi itu diselenggarakan? Pesertanya siapa? Berdasarkan dari hasil diskusi awal dengan teman-teman SDM OSESDIjen, peserta uji kompetensi kita sepakati adalah para PNS pemangku jabatan fungsional teknisi penerbangan yang telah memenuhi persyaratan. Mohon maaf ya nih Mas nih agak-agak emang salah ketik gitu ya. Memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Jadi memang di sini kami fokuskan peserta uji kompetensi yang kali ini memang fokusnya hanya kepada PNS atau pejabat fungsional teknisi penerbangan, bukan yang baru gitu ya. Lalu mekanismenya seperti apa nanti uji kompetensinya? Yang pertama adalah seleksi berkas administrasi, seperti biasa ngumpulin berkas administrasi. Lalu ada portofolio peserta. Nah ini nanti portofolio itu seperti apa? Nanti kita bahas berikutnya. Lalu tesnya seperti apa? Kami sepakati tesnya wawancara. Tidak ada tes tertulis. Ini kami kasih spesialisasi lah untuk teman-teman teknisi penerbangan. Emang maksud kami tuh memang lebih kita coba untuk mempermudah juga kan gitu. Ini masih baru pengenalan, ini tes wawancara nih. Tesnya wawancara aja, belum sampai tes tertulis. Lalu metode uji kompetensi seperti apa? Karena teman-teman tersebar gitu ya di seluruh antero Nusantara, Sabang sampai Merauke. Jadi mungkin nanti kita akan menggunakan daring, tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti ada yang luring atau yang hadir di ruangan. Nanti ini akan kami informasikan lebih lanjut untuk metode uji kompetensinya ya Mas Ocim ya. Lalu materi tes wawancaranya tuh apa aja? Seperti yang teman-teman semuanya ketahui, kita ada wawancara regulasi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Regulasi apa? Yang jadi dasar dari pekerjaan Bapak Ibu semuanya selaku teknisi penerbangan. Teknisnya bagaimana? Yang Bapak Ibu kerjakan, lakukan sehari-hari sebagai teknisi penerbangan. Bagaimana dengan bobot penilaiannya? Karena memang fokus kepada profesionalitas kerja, maka kompetensi regulasi dan teknis ini memiliki bobot 70% dalam penilaiannya. Sementara untuk manajerial dan sosial kultural 30%. Dengan batas nilai kelulusan adalah lebih dari 70. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti uh, tes wawancara, lalu tim pengujinya memberikan nilai di atas 70, maka Bapak Ibu artinya sudah lulus uji kompetensi. Nah, ini adalah persyaratannya. Persyaratannya PNS yang memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani rohani. Yang pertama adalah yang saya bold sini. Tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. Lalu memenuhi angka kredit minimal sesuai kebutuhan naikkan jenjang jabatan dan mendapatkan rekomendasi kebijakan. Nah, di sini nanti kita akan coba periksa lagi ya untuk PAK-nya. Saya harapkan semoga aja PAK Bapak Ibu sekalian yang akan mengikuti uji kompetensi ini sudah kami terima untuk kami konversi. Ya Mas Oci mungkin bisa dibantu dicek nanti ya apakah memang sudah semuanya gitu untuk PAK konvensional ya. Lalu nilai prestasi kinerja paling rendah minimal baik dalam 2 tahun terakhir. Berikutnya adalah memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini sertifikat diklat ya yang dimaksud ini. Lalu tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan
dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Artinya apa? Berkat administrasi itu apa aja? Ya berarti administrasinya tuh ada scan, SKCPNS, scan asli surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dan jabatan terakhir. Surat keterangan sehat bisa diambil dari puskesmas, klinik, atau di tempat yang Bapak Ibu bisa jangkau secara mudah. Lalu surat keterangan pimpinan yang menyediakan ketersediaan lowongan kebutuhan. Nah, mau izin ini nanti mohon dibantu nih Mas Ocim ya untuk yang ketersediaan lowongan karena memang eh, kalau kami itu di Pusdin itu kami sering ditanyain sama Menpan RB, ini jumlahnya sesuai apa enggak antara ketersediaan atau kebutuhan sama yang akan memangku atau yang sedang saat ini memangku gitu. Lalu kan asli PAK terakhir yang nanti mungkin akan kami periksa apakah PAK-nya sudah kami konversi, lalu kan asli SKP dan penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir. Nah, 2 tahun terakhir ini bisa di tahun 2022 atau tahun 2023 apabila memang sudah ada penilaiannya atau di tahun 2001-2022. Mungkin itu ya untuk bisa memudahkan karena kalau di 2023 saya khawatir semuanya nih. Lalu scan asli ijazah terakhir dan SK pencantuman gelar jangan lupa ya. Gitu. Serta formulir daftar riwayat, scan sertifikat kompetensi, formulir portofolio, surat pengantar, usulan dari pimpinan unit kerja, dan surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat. Nah, kesana banyak, tapi nanti akan kami bantu untuk formatnya ya. Ini sudah ada formatnya. Nanti akan kami berikan mentahannya untuk bisa Bapak Ibu isi. Kalau yang pertama ini adalah format surat keterangan ketersediaan lowongan kebutuhan. Nah, ini dari teman-teman SDM, TU SDM biasanya akan mengisi. Lalu DRH, ini masing-masing calon peserta harus mengisi. DRH-nya bukan DRH yang tinggal ngeprint dari Asika ya. Ini kami sengaja DRH-nya eh, agak pisah, agak beda. Kenapa? Karena di sini kami ada keterangan bahwa memang daerah ini dipergunakan untuk Bapak Ibu melaksanakan uji kompetensi. Lalu adalah surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan proses peradilan. Nah, yang utama yang perlu Bapak Ibu kumpulkan sebenarnya adalah formulir portofolio. Bisa diperhatikan ya, ini adalah formulir dari portofolio yang ada. Bisa dilihat untuk kolom pertama, kedua, ini nama, NIP, unit penempatan, jabatan saat ini. Lalu, judul kegiatan nih, berangkatnya gimana nih, ngisinya gimana? Berangkatnya adalah dari surat tugas Bapak Ibu sekalian. Makanya dasarnya yaitu surat tugas kegiatan. Surat tugas atau surat SPT gitu ya, SPT kegiatan. Bapak Ibu ambil salah satu contoh, lalu mulai fokus itu apa sih dasar pelaksana kegiatan itu kan surat tugas, lalu pejabatnya siapa, nomor berapa, nah outputnya apa. Nah, yang pertama kayak langkah kerja. Langkah kerja ini Bapak Ibu coba menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Misalnya, eh, teknisi penerbangan itu kayak misalnya, oh memandu lalu lintas ya, memandu lalu lintas penerbangan kan gitu. Itu sebelum melaksanakan pekerjaan diawali dengan perencanaannya seperti apa kan gitu. Dari mulai perencanaan nanti pelaksanaannya bagaimana, pemanduannya seperti apa. Lalu nanti laporannya atau evaluasinya bagaimana. Itu langkah kerja. Instruksi kerja seperti apa, itu proses detailnya. Ketika melakukan perencanaan, Bapak Ibu ngapain aja? Koordinasi, misalnya seperti itu. Atau menyusun eh, rencana kegiatan, kayak gitu. Dan seterusnya. Gitu pula juga dengan output keluarannya. Output keluarannya tuh apa? Kayak gitu. Nah, untuk jumlah dari kegiatannya, sebenarnya ini kalau dari kami, Puspin ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa memang Bapak Ibu sudah melaksanakan pekerjaannya, paham betul apa sih yang dikerjain. Sebab kembali lagi memang ini bukan rekrutmen awal, tapi kami ingin lebih mengetahui apakah Bapak Ibu selaku pejabat fungsional teknisi penerbangan benar mengetahui pekerjaannya
atau hanya sekedar mengampu aja seperti itu. Mohon maaf ya. Jadi memang untuk jabatan fungsional itu untuk di beberapa kasus itu banyak yang hanya sebatas mengampu saja tetapi tidak memahami pekerjaannya atau bahkan judul jabatannya memang pejabat fungsional, penempatannya tapi dia malah ngerjainnya keuangan. Nah, ini kan yang harus kita betulkan, harus kita benahi bersama. Jangan sampai seperti itu. Oke. Nah, ini tahapan uji kompetensi seperti apa sih? Nah, tahapannya adalah nanti setelah kita selesai kegiatan sosialisasi ini, nanti kami akan berdiskusi lagi dengan teman-teman SDMO untuk kami informasikan. Jadi Pusbin akan menyurati bahwa kita akan melaksanakan uji kompetensi untuk teknisi penerbangan. Nah, disitulah nanti akan kami informasikan langkah-langkah persyaratan yang tadi sudah saya sebutkan, apa yang harus Bapak Ibu upload atau Bapak Ibu sampaikan di berkas atau di eh, biasanya kita mainnya pakai Google Drive ya gitu untuk atau di iCloud dokumen-dokumennya atau apa aja. Di sini lalu makanya penyampaian berkas administrasi persyaratan setelah kami informasikan, lalu di situ kita melakukan seleksi administrasi dan portofolio. Nah, ini kita memeriksa apakah administrasinya sesuai, lalu apakah portofolionya benar. Nah, setelah seleksi ini dilaksanakan, kami berdiskusi lagi dengan teman-teman SDMO, kami melaporkan, oh dari yang mendaftar di sini masih ada yang belum terpenuhi. Nah, di sini nanti akan kami berikan kesempatan untuk teman-teman melengkapi administrasinya. Lalu kami akan memanggil, menginformasikan terkait dengan pelaksanaan uji kompetensinya. Lalu nanti pelaksanaan uji kompetensi, yaitu wawancara. Nah, ini nanti kami akan menyurati lagi teman-teman semuanya. Serta yang terakhir adalah pengumuman peserta lulus uji kom. Untuk seleksi administratifnya di sini, tim sekretariat, dalam hal ini ada tim sekretariat. Oleh karena itu kami mengingatkan juga kepada teman-teman SDMO, Mas Ocim ya, untuk tim sekretariat dan tim pengujinya nanti siapa aja nih Mas. Kalau tadi informasi Pak Sio, kok kan jumlah pesertanya 31. Nah, berarti nanti kita butuh tim pengujinya berapa banyak. Lalu nanti eh, siapa saja. Ini kita juga harus mempertimbangkan tim pengujinya. Nanti kita lakukan seleksi administrasi, lalu calon peserta yang memang telah memenuhi persyaratan itu akan kita tetapkan sebagai peserta uji kompetensi. Sampai dengan nanti kita seleksi administrasi. Nanti hasil uji kompetensi setelah teman-teman menyelenggarakan atau mengikuti uji kompetensi, kami juga akan melakukan sidang pembahasan lagi. Siapa yang lulus? Seperti itu. Nanti peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat kompetensi dan penetapan informasi atau surat keputusan uji lulus kompetensi ini akan menjadi dasar pertimbangan penerbitan surat keputusan kenaikan jabatan teman-teman semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ocim. Semoga tidak membuat ngantuk rekan-rekan. Saya tahu pasti teman-teman banyak pertanyaan, monggo disilakan. Di sini saya juga ada Pak Sioko dan Mas Ocim juga yang akan membantu ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya teknis. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan Pak Sioko. Terima kasih Mbak Vita. Bapak Ibu sekalian, mungkin dari apa yang dipaparkan Mbak Vita, Bapak Ibu sekalian, karena hal yang baru ya terkait dengan uji kompetensi ini, silahkan dimanfaatkan dari apa yang dipaparkan tadi untuk menanyakan gitu ya, untuk menanyakan. Namun demikian gitu ya, kalau hari ini juga masih bingung apa sih yang harus dilakukan, apa saja dokumen yang disiapkan dan lain-lain gitu ya, silahkan tidak harus hari ini. Nanti silahkan di-share nomor telepon Mas Ocim atau Mbak Vita agar dikomunikasikan atau sesuai saran saya tadi ya, apabila dimungkinkan nanti dibuat via grup sampai uji kompetensi selesai gitu ya, sehingga komunikasinya Mbak Vita tidak menanggapi satu-satu dari 31 orang gitu ya, sing juga gitu ya, mungkin pertanyaannya juga sama, silahkan. Atau sebelum ke Bapak Ibu sekalian dari Mas Ocim, ada tambahan dari apa yang sudah disampaikan
Gavita atau dari sekretariat lah ya. Mas Ocim, saya silahkan. Ya, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izin Mbak Vita, Pak Syaiful, dan teman-teman rekan-rekan teknisi penerbangan. Izin kami hanya sedikit mengulas tadi apa yang sudah disampaikan Mbak Vita. Sebenarnya apa yang sudah kita tunggu-tunggu lama bagi teman-teman teknisi untuk ikut uji kompetensi naik-naikan jenjang sudah bisa, Alhamdulillah sudah bisa dieksekusi dan dilaksanakan. Terima kasih dari teman-teman Pusbin sudah membantu menyiapkan. Selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu, kenapa kami mengadakan Zoom pada hari ini agar Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan pertama satu dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan seperti yang disampaikan oleh Mbak Vita sebelumnya. Dan kedua adalah dokumen-dokumen yang akan diajukan untuk uji kompetensi seperti portofolio. Kenapa kami ya, dulukan sosialisasi sebelum suratnya meluncur? Karena untuk memproses itu kami yakin butuh waktu untuk teman-teman teknisi yang biasanya operasional, tiba-tiba harus disuruh untuk mengerjakan sesuatu yang sangat administratif sekali. Jadi mohon keluangan waktunya. Setelah ini kemungkinan akan ada rundown timetable-nya, kapan akan dikumpulnya kemana, posisinya seperti apa, eh, dan kapan pelaksanaan ujiannya itu akan ada surat resmi secara tertulis. Makanya di kesempatan pada hari ini mungkin ada dua hal yang kami ingatkan. Tadi ada dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi serta ada namanya lembar form portofolio yang mungkin nanti silakan Bapak dan Ibu coba isi. Yang kedua, form portofolio itu izin Mbak Vita itu dilengkapi dengan bukti fisik atau tidak, atau hanya sebatas portofolio aja. Ya, jadi kalau kalau saya sih menyarankan dilengkapi dengan bukti fisik. Bukti fisiknya ini adalah surat tugasnya itu, ya. Jadi ada surat tugas yang memang itu merupakan penugasan Bapak Ibu sekalian. Lalu nanti Bapak Ibu bisa menuangkan yang dikerjakan di pelaksanaan tugas dari surat pertanggungjawaban dari surat tugas itu apa, kan gitu. Pasti kita kan kalau mau mendapatkan penugasan dalam hal ini kita kan butuh kalau misalnya kita pendekatannya di perencanaan, kan kita perencanaan dulu, lalu pelaksanaan, sampai dengan penyusunan laporannya seperti apa. Karena emang pekerjaan dari seorang pejabat fungsional itu kan emang sangat-sangat teknis, dan itu saya yakin semuanya tuh sebenarnya hampir sama. Hanya saja yang membedakan adalah objek atau jenis pekerjaannya. Seperti itu, Mas Ocim. Jadi sebaiknya, ya, hanya saja mungkin nanti kesepakatan, tadi ya kami pikir kalau misalnya untuk yang pengampu baru kan kami biasanya disesuaikan dengan jenis jabatan fungsionalnya ya. Jadi bisa jadi tuh portofolio tuh isinya harus minimal 3 atau 4 kegiatan nih Bapak Ibu. Itu kalau yang baru. Tapi kalau ini Bapak Ibu sudah mengampu, kami lihat karena kita juga melihat dari hasil kinerja baik, ya paling tidak dalam 2 tahun terakhir itulah pekerjaan yang sudah Bapak Ibu kerjakan kan gitu. Syukur-syukur di 1 tahun terakhir ini pasti kan banyak Bapak Ibu mendapatkan surat penugasan ya. Misalnya penugasan untuk meriksa atau meriksa layanan, misalnya layanan informasi aeronautika gitu ya, benar nggak sih? Atau pemeriksaan untuk kelengkapan dokumen eh, pemeriksaan elektronika kan seperti itu. Saya nggak gitu paham lah teknisnya gimana teman-teman yang lebih paham untuk teknisi penerbangan fokusnya seperti apa. Nah, di situ yang nanti sebenarnya mau dilihat. Oh iya, benar teman-teman ini paham kerjaannya apa. Nggak cuma sebatas kerjain fisik kan gitu. Oh ya, kerjaan saya cuma beresin lampu, benerin lampu misalnya gitu. Ya, terus masa benerin lampu cuma langsung benerin lampu kan pasti ada langkah-langkahnya. Nah, di sini memang kami mencoba untuk mengajak teman-teman untuk juga bisa mengkomunikasikan ngapain sih teknisi penerbangan itu kerjaannya seperti itu ya. Demikian Mas Jim. Ya, Mbak Vita izin Bapak dan Ibu mungkin itu sedikit penjelasan dari Mbak Vita. Eh, kalau dari bahasa teknisi mungkin Bapak dan Ibu membayangkannya seperti membuat dupak Bapak dan Ibu. Kurang lebih sama seperti membuat dupak, cuma ditambahkan langkah-langkah kerjanya. Gitu. Begitu juga bukti-bukti fisiknya. Kalau teman-teman ada yang punya logbook, ada yang punya laporan laporan per kegiatan, ya monggo nanti diuploadkan saja di link yang akan diberikan di suratnya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya, udah mulai kebayang kan portofolionya seperti apa supaya nanti bisa dituliskan. Kalau emang mau mencari inspirasi, mungkin bisa dicari dari Kemenpan 192-nya seperti itu. Jadi setidaknya terbayang, oh unit-unit pekerjaannya apa, tinggal dituliskan langkah-langkah kerjanya Bapak dan Ibu melaksanakan itu. Karena bisa jadi nanti akan melakukan penilaian tim penguji tidak hanya dari Pusbin JFT, ada juga dari Sesdijen Perhubungan Udara dan kemungkinan juga ada teman-teman dari Direktorat Teknis terkait sesuai dengan bidang
Bapak dan Ibu masing-masing. Makanya di surat yang kami sampaikan, sosialisasi, kami masukkan bidangnya. Jadi supaya nggak nyasar tuh, nanti tiba-tiba ada yang Banda Banglan diuji sama yang teman-teman yang dari LLU atau pemandu lalu lintas udara, mungkin nggak nyambung nanti obrolannya gitu. Jadi supaya mempermudah Bapak dan Ibu, supaya ngobrolnya juga enak, nanti kemungkinan pengujian akan disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Gitu Mbak Vita untuk pengujinya. Mungkin Bapak dan Ibu dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan uji kompetensi kita nanti, karena kita sama-sama akan laksanakan terkait dengan di arahan Pak Suyoko untuk membuat WA group. Izin nanti silakan japri ke saya nomor Bapak dan Ibu, nama, nanti saya akan invite ke dalam grup untuk uji kompetensi ini. Nomor nanti yang saya masukkan di chat untuk nomor saya nanti. Silakan japri ke saya Ahmad Rohim Andri. Nanti kita akan buatkan grup untuk Bapak dan Ibu memudahkan komunikasi dan juga share-share terkait dengan persuratannya. Gitu ya. Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu. Ya, silahkan di mana waktunya, Pak. Kita ketemu tiba-tiba langsung suruh ujian gitu ya. Pusing juga. Ya, Pak Siopa ini juga saya sudah menyampaikan paparan tadi yang sudah saya sampaikan, tapi ini baru informasi awal. Tadi seperti yang sudah Iya. disebutkan oleh Mas Ocim, memang ini nanti informasi teknisnya akan menyusul berikut bersama dengan surat resmi dari kami. Jadi nanti kami akan informasikan di dalam link itu Bapak Ibu menyampaikan foldernya, pasti ya foldernya berkas administrasi sama data dukung seperti itulah memudahkan kami juga untuk melakukan pemeriksaan untuk evaluasinya. Nah, untuk yang hal-hal yang sifatnya teknis lainnya nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup yang oleh Pak Siyoko. Demikian. Silakan Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak Ibu mau izin bertanya Pak. Ya silakan Silakan Pak Pak. Koko. Saya Koko Aditama dari Bandara Tanjung Harapan. Mungkin untuk penyampaian berkasnya itu Ibu kita melalui kepegawaian atau mandiri atau ada link yang kita isi atau gimana Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk teknisnya Mas Ocim, monggo Mas Ocim. Cuman biasanya sih kalau kami itu dikoordinir oleh Mas dari teman-teman TU kepegawaiannya seperti itu. Monggo Mas Ocim kalau di udara gimana? Untuk penyampaiannya nanti kita akan siapkan linknya Bapak dan Ibu. Jadi tidak menggunakan aplikasi yang biasa kita gunakan di IMSIS ya. Aplikasi Dupaknya sudah tidak kita gunakan lagi karena memang sudah tidak ada penilaian sidang penilaian lagi. Jadi nanti kita akan berikan Bapak dan Ibu link untuk mengupload dokumen-dokumen tersebut. Itu opsi yang pertama. Nanti opsi yang kedua adalah kita akan meminta Bapak dan Ibu mengisi formulir. Nanti kita akan lihat yang mana yang paling simpel menurut Bapak dan Ibu. Jadi linknya dari Bapak dan Ibu cukup diuploadkan saja, dikirimkan kepada kami melalui formulir itu. Kita akan lihat nanti yang mana yang paling memudahkan. Kalau memang karena opsi yang pertama itu ada risikonya. Kalau ada teman yang salah upload, itu bisa ngapus dokumen teman yang lainnya. Gitu, itu yang kita pertimbangkan juga untuk memberikan link. Kemungkinan ada opsi yang kedua yaitu ada formulir. Tadi Bapak dan Ibu uploadkan dokumen yang sudah diupload di cloud-nya Bapak dan Ibu masing-masing. Itu yang terakhir yang kami lakukan untuk kegiatan konversi kemarin ya. Mungkin ada ikut beberapa kali, kami berikan link untuk mengisi data-data konversi yang kami sampaikan ke Bapak dan Ibu. Mungkin seperti itu ya Mas. Jadi kita tidak menggunakan aplikasi yang ada di iCap atau di IMSIS karena memang sudah tidak kita gunakan lagi, tapi kita akan sampaikan linknya melalui surat yang nanti akan kami sampaikan ke Bapak dan Ibu. Itu Pak Koko, Pak Vita, Pak Suyoko izin. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Izin Pak Wegi dari Airnav Medan. Silakan Pak Wegi. Oke, untuk nanti di WA Group itu nanti disampaikan juga ini ya Mas ya, timetable dari eh, waktu kelengkapan berkas sampai ujiannya waktunya seperti itu. Iya, nanti jika nanti sudah rilis ada surat resmi dari Pusbin JFT, nanti kita akan sampaikan ke Bapak dan Ibu waktu-waktunya.
gitu. Kenapa kami coba duluan supaya nanti kalau ada rilis suratnya Bapak dan Ibu sudah siap, ada spare waktu yang cukup untuk menyiapkan dokumen-dokumennya. Nanti informasi lebih lanjut, lebih detail dan teknisnya ada di surat yang akan disampaikan. Gitu, Bapak izin. Oke, terima kasih Pak. Ya, monggo Bapak dan Ibu ada lagi kah? Apakah sudah dapat dipahami penyampaian yang disampaikan oleh Mbak Vita tadi? Atau malah belum belum terbayang sepertinya Pak Yoko izin? Karena masih di dalam pikiran nih. Kalau sudah menuliskan portofolio Iya, nanti mungkin biasanya banyak pertanyaannya Pak. iya. Silakan dimanfaatkan. Kemudian kami berupaya ya, kita berupaya karena Bapak Ibu sekalian sudah tertunda kenaikan pangkatnya ya beberapa saat. Nah, target kita mendorong Bapak Ibu sekalian nanti bisa naik pangkat di April. Untuk itu, silakan nanti Bapak Ibu sekalian eh, mengikuti atau melengkapi apa yang diminta tadi Mbak Vita dan dijelaskan juga Mbak Vita dan Mas Ocin, sehingga ya target kita 31 teman-teman itu bisa lulus bersama, bisa naik pangkat bersama, gitu ya. Semangat itu yang nanti akan kita ikat di PA Group. Untuk itu, maka jangan sampai salah satu di antara Bapak Ibu sekalian yang abai gitu ya. Karena ini kan secara mandiri melengkapi dan lain-lain ya. Jangan sampai tertinggal atau gitu ya. Mbak Vita harus menunda pelaksanaan uji KOP. Kalau pelaksanaan uji KOP tertunda, otomatis kesempatan naik pangkat mundur, tidak lagi bulan April, tapi menjadi bulan Juni. Itu mungkin supporting dari saya ya, semangat Bapak Ibu sekalian. Saya tidak memaksakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya gitu ya. Tapi mungkin ketika nanti sudah dijalani, akan ketemu beberapa pertanyaan yang perlu dikomunikasikan. Nanti ada PIC, ada Mas Ocim, ada Mas Nopan, ada Mbak Wita, dan teman-teman dari SDMO dan Puspin akan memandu Bapak Ibu sekalian. Termasuk mungkin seperti apa sih uji komnya, apa saja sih yang ditanya, yang dites. Kalau tadi mungkin Mbak Wita eh, yang sudah memaparkan Bapak Ibu sekalian belum concern, ya silakan nanti bertanya kembali. Jadi itu target kita dalam upaya melayani Bapak Ibu sekalian untuk menggapai kenaikan pangkat yang terdekat dari jenjang. Makanya diupayakan uji kompetensinya bisa akan dilaksanakan, direncanakan gitu ya di bulan Februari. Itu target kami. Tapi sekali lagi nanti kembali ke Bapak Ibu sekalian. Kalau dokumennya lengkap dan lain-lain bisa dilaksanakan. Kalau tidak, ya terkesan mundur. Ketika mundur konsekuensinya naik pangkatnya, TMT-nya juga akan menjadi mundur. Mungkin itu supporting saya. Silakan kalau masih ada waktu untuk bertanya. Izin bertanya dari Bandara Kalimarau, Pak. Silakan Pak Abdul Gofar. Ya, izin saya ingin menanggapi terkait formulir portfolio. Izin bertanya ini. Di sini disebutkan nomor dan tanggal surat tugas. Ini apakah di tahun 2022, tahun 2023, atau 2021, atau hanya satu surat penugasan aja? Izin bertanya. Mungkin itu. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik Pak. Ya, jadi untuk ini kita mengacu pada dia karena kan kita butuh kinerja baik ya selama 2 tahun terakhir. Jadi kami harapkan paling kalau misalnya emang bisa memberikan surat tugas yang di 1 tahun terakhir itu lebih bagus Pak di tahun 2003 let's say. Di 2023 Bapak minimal dua surat tugas yang bisa menunjukkan. Maka itu minimal Bapak sudah Siap. bisa menyampaikan portofolio itu. Jadi kalaupun misalnya emang ternyata di 2023 saya cuma punya ada satu ST, Bu. Di 2022 adanya, silahkan seperti itu. Cuman memang untuk yang SKP, penilaian kinerja, saya sih berharap kalau bisa 2022 dan 2023 ya. Tapi kalau misalnya 2023 masih belum gitu, yang saya aja juga belum soalnya. 2001, 2022 juga nggak apa-apa. Begitu ya Izin. Pak ya. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Siap. Siap. Terima kasih Pak Abdul Gofar. Izin menambahkan Mbak Vita. Misalnya nih, misalnya teman-teman di daerah itu
tidak dalam bentuk surat tugas, tapi dalam bentuk disposisi, dalam bentuk mungkin arahan melalui disposisi, apakah itu diperbolehkankah untuk diupload dibawakan dalam portofolio sebagai dasar dari penugasan mereka? Izin Mbak Fitra. Ya, berarti tidak hanya surat tugas, kalau misalnya ada SK juga boleh, ya? Bisa SK kan gitu, SK tim gitu kan, SK tim untuk pemeriksaan misalnya elektronika gitu, ada banyak kan gitu. Jadi teman-teman dibagi berapa tim kelompok, itu bisa juga kayak gitu. Itu kan juga udah berupa bentuk penugasan. Atau tadi kalau Mas Hakim bilang sebutkan disposisi juga bisa. Prinsipnya adalah bahwa teman-teman mampu menjelaskan apa yang teman-teman kerjakan seperti itu di portofolio tersebut. Dengan demikian nanti tim penguji yang akan menguji rekan-rekan sekalian itu bisa membaca, oh, oh bener nih dia yang dikerjakan kan gitu. Misalnya pemanduan lalu lintas, oh bener dia step-stepnya. Dari portofolionya udah bener. Pas nanti dikonfirmasi dengan wawancara. Lalu bisa juga menjelaskan secara lisan. Oh berarti memang yang bersangkutan yang ngerjain portofolionya dan tahu pekerjaan. Kadang ada juga portofolionya bagus. Pas ditanya wawancara, nggak bisa menjelaskan apa-apa. Loh ini portofolionya nyontek punya siapa kan gitu. Ada beberapa kasus seperti itu. Bisa, udah cukup jelas ya Mas Hakim ya. Ya, siap. Oke, Mbak Vita, terima kasih informasinya. Bapak dan Ibu, silakan. Ada lagi yang akan ditanyakan? Izin Pak, Izin, bertanya Pak. silakan Pak Abdul Khalid. Eh, Surat tugas yang dimaksud itu surat tugas waktu penempatan awal kita di teknisi atau bagaimana ya? Soalnya yang kita punya itu hanya penempatan di teknisi di awal ketika kita CPNS kemudian PNS dan keluar SK dari pimpinan penempatan kita di teknisi listrik misalkan ya di teknisi listrik kan nggak juga tiap tahun itu dikeluarkan. Terima kasih. Saya rasa bisa Pak kalau misalnya memang dari sejak awal Bapak penugasannya di situ gitu kan. Misalnya sudah tidak dengan dasar itu tuh sudah jadi memang pelaksanaan pekerjaan Bapak itu sudah mencakup semuanya. Bisa Pak. Oke, ya, terima kasih. Oke, masih ada lagi Bapak dan Ibu yang perlu ditanyakan Ini Bu pada mau saat tanya Ibu. silakan, masih ada waktu. Berarti nanti untuk surat tugasnya kita SK awal teknis pemegang pemangku teknisi penerbangan yang dari awal. Karena kita kan biasanya kalau yang di daerah itu misalnya ada kerusakan, kita kan langsung otomatis tuh tanpa pengetahuan dari atasan. Kita kan langsung siap untuk memperbaiki peralatan tanpa diketahui oleh atasan Ibu. Jadi sehingga atasan kan tidak mungkin langsung membuat SK penugasan untuk memperbaiki alat Ibu. Nah, kita kan sebagai teknisi, apabila ada laporan dari misalnya dari APSEC atau Isterusa, kita langsung sigap untuk memperbaikinya, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu, yang kita mungkin masih belum paham untuk surat tugas tadi, Ibu, sebagai teknisinya, Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Nah, seperti ini kan nature dari sifat pekerjaan tiap-tiap Jepang itu memang beda-beda ya. Nah, kalau misalnya ada informasi dari APSEC, itu berarti ada informasi apa ya? Nah, kalau informasi itu kan itu juga bisa jadi dasar kan. Dasar bahwa memang kalau yang tadi sebutkan bahwa memang ada penugasan di awal, itu berarti udah termasuk kuat kan gitu. Bahwa memang pekerjaan Bapak itu penunjukan penugasan Bapak memang sudah dijelaskan, ditegaskan di situ. Lalu ada informasi bahwa ada kerusakan. Nah, itu kan ada disposisi ya. Nggak ada disposisi. Atau hanya informasi kan berarti bisa sampai ke Bapak ada prosesnya kan gitu. Kan sebenarnya juga Ya, bagian. izin Bu, biasanya kita hanya melalui komunikasi Bu, biasanya Bu. Oh Tanpa gitu. ada surat, tetapi misalnya ada yang kerusakan berat, biasanya kita Hmm. dari APSEC menyuratin untuk justifikasi kerusakan awal itu apa biasanya Bu. Tapi kalau Oh, misalnya ada yang misal kita perbaiki di hari itu juga kita bisa perbaiki, kita biasanya langsung by komunikasi aja Bu. Terima ah, kasih Bu. ya, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, berarti kalau kayak gitu ya bisa jadi cukup satu surat itu aja yang surat penugasan di awal aja terkait dengan memang pembidangan pekerjaan Bapak memang sudah di situ gitu. Kan kalau ya pejabat fungsional lainnya tuh kadang mereka penugasannya tuh suka dibagi-bagi kelompok karena lebih contohnya kayak misalnya
mereka harus ke wilayah atau ke daerah tertentu gitu. Kalau kereta api kan penugasan ke daup-daupnya gitu kan itu ada tersendiri kayak gitu. Contohnya Pak. Makanya kenapa kalau di untuk teknis penerbangan saya masih belum dapat gambaran tapi paling nggak ada dari informasi Bapak. Oke, berarti memang udah dari awal penugasannya. Terima kasih Pak informasinya. Sama-sama Ibu. Jadi silakan Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau tidak ada SK atau SPT, silakan gunakan informasi-informasi yang biasa Bapak dan Ibu gunakan untuk sebagai dasar pelaksanaan tugas. Mungkin yang dimaksud Pak Koko tadi memang agar cepat tertindaklanjuti teman-teman itu tidak banyak administrasi Mbak Vita. Jadi harus segera-segera dicek karena kan teman-teman pelayanan apalagi kalau tadi bicaranya tentang SCP berarti kan itu akan digunakan untuk pelayanan. Kalau rusak kan dan tidak bisa diidentifikasi dengan cepat otomatis kan kalau harus buat laporan dulu harus nunggu di dulu kan kemungkinan pelayanan akan terganggu. Jadi monggo Bapak dan Ibu kalau ada surat SPT yang sifatnya tahunan tentang penempatan dan penugasan Bapak Ibu silakan dimasukkan. Kalau ada SK-SK yang terkait dengan penugasan mungkin yang kalau izin Mbak Vita menyampaikan juga jadi kalau di kita itu teknis penerbangan ada di kantor UPBU yang memang bertugas untuk pelayanan ada juga teman-teman yang di BTP Mbak Vita mungkin yang kalau untuk surat tugas tadi kebanyakan dari teman-teman BTP yang bertugas untuk ke lokasi untuk melakukan perbaikan atau di proses-prosesnya kalau teman-teman di UPT biasanya sifat pekerjaannya lebih teknikal teknikal dan langsung. Mungkin seperti itu Mbak Vita. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu dikumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dasar-dasar penugasan Bapak dan Ibu sebagai setidaknya dasar ketika menyusun portofolio dan jangan lupa juga untuk bukti fisiknya. Misalnya ada laporan, ada logbook dan segala macam itu yang disampaikan. Mungkin itu izin Mbak Vita, Pak Suyoko izin tadi ada bergabung Pak Sunan, izin Pak Sunan ada kearahan yang mau disampaikan. Oke, mungkin sedang coba bergabung lagi. Izin Bapak dan Ibu, masih ada yang akan ditanyakan terkait dengan uji kompetensi. Siap. Mbak, izin saya dari Bandara Cileunyi Samsani Wibowo. Siap. Ingin bertanya, ini kan kalau misalnya mungkin yang UPBU atau bandara yang lain mungkin bisa. Tapi kalau misalnya yang perbantuan gitu, pimpinan langsungnya bagaimana? Karena kami di sini kan induknya itu langsung ke AP1 atau AP2. Izin. Kalau ini saya mohon bantuannya Pak Sioko dan Mas Ocim nih. Kalau yang perbantuan itu, kalau secara organisasi, ini seperti apa ya untuk pemberian izinnya? Mungkin Pak Sioko atau Mas Ocim bisa membantu untuk yang layak perbantuan. Untuk penilaian kinerjanya sendiri, berarti juga oleh siapa, Pak? Kalau kami biasanya apa ya merujuk ke asmen atau manajer. Karena kami selama ini juga ambigu juga, Mbak. Soalnya kalau kami juga biasa bertanya ke ini juga biasa rata-rata tanda tanya terus gitu. Hmm. Makanya kami rata-rata kalau ini kenaikan pangkat di sini atau teman-teman yang lain tuh kirimnya ya lewat hard copy. Ya, oke, Mbak Vita izin Mas dari Silkirwood ya izin kalau di kami sedikit menjelaskan saja terkait dengan teman-teman yang penugasan ada di Airnav, ada di AP1 dan AP2. Nah, untuk penilaian kinerjanya sendiri itu dinilai dari atasannya dan itu langsung nanti dikirimkan ke Biro SDM biasanya Bapak Ibu. Jadi emang di kita di Jen Perhubungan Udara tidak lagi melakukan pengelolaan pembinaan terkait dengan kenaikan pangkat, terkait dengan penilaian kinerjanya teman-teman ini. Cuman hanya kita terkait dengan penilaian angka kreditnya. Itu saja. Selanjutnya proses yang lebih lanjut lagi itu ada di Biro SDM, tepatnya di tempatnya terkait dengan kenaikan pangkat dan pengelolaan kinerjanya. Jadi seperti itu. Kemarin kami sudah diskusi juga sama Pak Firdaus terkait dengan penilaian kerja itu dikembalikan ke format yang digunakan di tempatnya masing-masing ya, seperti itu di AP dan segala macam, dan itu yang disampaikan ke Biro SDM. Jadi monggo silakan diajukan saja hasil penilaian kinerjanya tahun kemarin
dan 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang akan datang nanti akan kami komunikasikan Pak ke Biro SDM terkait dengan apakah formatnya sudah benar atau tidak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekarang. Karena untuk prosesnya Bapak, teman-teman yang di luar Dijen Perhubungan Udara, tentunya prosesnya ada di Biro SDM. Baik itu untuk kenaikan pangkatnya, makanya tadi disampaikan mereka menyampaikannya hard copy langsung ke Biro SDM-nya. Nanti Biro SDM yang akan proses input di SISN dan proses-proses lainnya. Gitu, Mbak Vita. Mungkin terkait juga nanti untuk kenaikan jenjangnya. Kalau dulu kan SK-nya langsung dibuatkan asas Dirjen Perhubungan Udara. Kemungkinan nanti SK-nya akan ada dari Biro SDM itu sendiri. Itu. Mungkin yang akan susah itu adalah teman-teman ini mengumpulkan yang namanya surat terkait dengan lowongan formasi. Itu yang nanti mungkin teman-teman agak sulit. Tapi ya mungkin mohon kebijaksanaan juga dari Pusbin agar dapat kita komunikasikan ke Biro SDM terkait teman-teman yang ada di perbantuan dan penugasan izin. Mungkin ada tambahan Pak Suyoko. Betul Mas, Mas Sotri Mbak Wita. Perlu diketahui untuk rekan-rekan kita yang statusnya adalah penugasan, sepenuhnya pembinaan pegawai, gitu ya, kepegawaiannya itu dilakukan atau dibawahi oleh langsung Biro SDMO, gitu ya. Tapi karena di dalam undangan ini, diskusi kita hari ini tidak ada dari Biro SDMO, nanti melalui Mbak Wita atau Mas Ocim akan dikomunikasikan. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, eh, yang selama ini gitu ya, yang selama ini mungkin karena masa transisi nih ya, dan dulu kan bandara UPT kita ya, termasuk Cilik Riwut, kemudian sekarang sudah ada pengelolaannya oleh Angkasa Pura, termasuk juga teman-teman ATC, yang dulu BBU, sekarang ada di Arnab atau PPNPI, kita sampaikan, kita informasikan bahwa eh, ya pembina kepegawaian Bapak Ibu sekarang itu ada di Biro SDMO. Memang kalau ada layanan tersendat gitu ya, ada layanan tersendat, mohon untuk juga dikomunikasikan dengan kita. Karena tidak jarang, misalkan gitu ya, bapak-bapak yang ada di Angkasa Pura itu, karena BUP ya, atas usia pensiunnya di Angkasa Pura itu adalah 56, dan nah, 2 tahunnya untuk pensiun PNS menjadi 58 itu, biasanya dikembalikan ke Kemenhub. Kemenhub nanti akan menempatkan Bapak Ibu sekalian di unit kerja di lingkungan Kemenhub, bisa di darat, bisa di laut, bisa di udara, kembali lagi. Nah, ini juga perlu dipahami. Kemudian ABK-nya termasuk Bapak Ibu sekalian itu yang di biro ya nanti ya, yang penugasan ini nanti melalui Mas Oci Mbak Wita dikomunikasikan melalui Mas Firdaus, Mas Firdaus. Nah, untuk yang di UPBU kemarin melalui timnya teman-teman di perencanaan dan mutasi, timnya Bukima, nanti akan diupayakan penetapannya melalui mungkin keputusan Dirjen, gitu ya, sehingga ada regulasi yang mengikat terkait dengan ABK ini sementara. Jadi dengan itu nanti sekali lagi kita mohon bantuan teman-teman dari Puspin untuk memaklumi dulu di tahap awal atau tahap pertama kali ya, kali pertama ini uji kompetensi ini ada beberapa hal yang mau nggak mau harus kita maklumin dulu ya karena masa transisi, sehingga harapan kami, harapan kita tidak akan menyulitkan Bapak Ibu sekalian. Tapi mari ya karena masa transisi ini Bapak Ibu sekalian juga jangan mungkin merasa meremehkan gitu ya, jangan mempermudah juga jangan. Jadi kita harus kolaborasi yang baik ya. Semuanya semata-mata untuk jenjang karir Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak sekalian mentok nggak ngerti sama sekali, silakan komunikasi gitu ya. Nanti semaksimal mungkin akan dibantu, terutama rekan-rekan kita yang statusnya adalah penugasan. Ini seperti agak jauh sedikit, tapi sebenarnya juga enggak juga. Yang penting ada komunikasi. Tapi kalau Bapak sekalian tidak ada komunikasi, kadang-kadang merasa ditinggal. Jadi itu ya, pesan saya, silakan nanti ada komunikasi terkait dengan hal
pembinaan karir, kemudian pembinaan kepegawaian, terutama teman-teman yang penugasan. Bisa tekankan itu. Silakan kalau mau ada yang dipertanyakan kembali. Assalamualaikum Pak, Muhammad Aminullah dari Waingapu. Ya, silakan Pak. Ya, ini terkenal kita di daerah yang sudah-sudah ini umumnya kita banyakkan untuk informasi ini kadang-kadang suka kurang Pak. Khususnya kan kami waktu itu yang masih baru DFT, untuk informasi kadang-kadang masih mau bertanya ke siapa gitu kan. Kadang-kadang kita pernah bertanya ke Pak Novan, nah, mungkin beliau sibuk jadi informasi kadang-kadang lambat kita dapatnya ke kita. Nah, tadi seperti yang Bapak tadi usulkan, kita buat grup. Yang grup ini kalau bisa itu tentang JFT, jadi tetap eksis dia Pak. Jadi kalau ada keperluan apa-apa yang berhubungan dengan JFT, kita bisa info ke situ satu kali informasi di bisa diketahui oleh semuanya. Jadi kita nggak banyak lagi bertanya-tanya ini bagaimana. Apalagi ini kan yang pas pertama ini pasti ya kendalanya pasti ada Pak. Nah mungkin ya dengan ada grupnya itu bisa kita japri di grup dan bisa japri ke masing-masing nanti. Ya mungkin itu masukan dari kita Pak yang di daerah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak Muhammad Aminullah. Ya, nanti akan kami siapkan nanti grupnya. Silakan nanti teman-teman, nomor saya sudah ada di chat. Silakan di chat ke Japri ke saya via WA. Nanti saya akan invite untuk grup untuk persiapan untuk uji kompetensi ini. Itu, silakan. Yang baru bergabung, saya sudah share semua. Ada ada nomor saya, ada materi dan ada link daftar hadir. Monggo. Nanti di invite di situ, nanti kita akan gabungkan situ supaya nanti komunikasinya lebih enak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dan juga lebih gampang untuk menjangkau Bapak dan Ibu. Oke. Oke, kalau gitu masih adakah yang akan ditanyakan silakan, masih dibuka kesempatan sampai dengan 14.45 ya Bapak dan Ibu ya. Izin Silakan selamat dari sore. Sorong. Saya Hendrik Samuel dari Sorong mau bertanya terkait masalah ini Pak. Ini kan sudah molor waktu kami ini untuk kenaikan pangkat dari bulan Oktober mestinya ya. Kalau di pak terakhir saya ya dapat diajukan untuk di per 1 Oktober. Tapi nanti menurut informasi yang disampaikan oleh Pak Suyoko tadi, mohon koreksi kalau salah, nanti SK-nya untuk yang hukum ini ujian kompetensi ini per 1 April ya diajukan, diusahakan. Itu kira-kira senjang waktu dari Oktober ke April ini apa nggak bisa, maksud saya kita nggak bisa ada ini ya toleransi untuk mundur ke 1 Oktober kah atau gimana? Oke, Untuk izin. masalah SK-nya Pak. Terima kasih. Silakan Pak Suyoko ingin menanggapi. Oke, gini Pak. Baik. Oh ya, silakan. So, nanti Mas Hakim akan menjelaskan secara detail ya. Jadi Pak Hendrik, sesuai dengan Permentan 13 2019, kemudian disempurnakan atau dirubah Permenpan 1 2023 yang kemarin itu untuk kenaikan pangkat dan jenjang itu mempersyaratkan uji kompetensi. Untuk teman-teman teknisi penerbangan ini kan memang sebelum 2019 itu tidak pernah diatur adanya uji kompetensi. Ketika naik pangkat dan jenjang ya sudah langsung diproses. Jadi sekarang Anda mempersyaratkan itu. Nah, ketika angka kredit Pak Hendrik itu sudah bunyi ya, membunyikan untuk uji kompetensi, peminat teknis perlu menyiapkan gitu ya. Regulasinya dari mana gitu, karena selama ini kan belum. Nah, kemarin itu dari Puspin sudah menyiapkan terkait ini. Konsekuensinya apa? Kenaikan pangkat Ibu Bapak menjadi tertunda gitu ya. Apakah bisa dimajukan menjadi TMT 1 Oktober gitu? Jawabannya adalah nggak bisa ya.
Karena apa? Satu, syarat untuk KPKJ Bapak belum terpenuhi. Setelah itu, kewenangan untuk menetapkan kenaikan pangkat dan jenjang adalah nanti KP-nya tetap di BKN, bukan di Kemenhub. Jadi Kemenhub mengusulkan. Di 1 April itu bukan diusulkan ya, tapi target kita 1 April itu Bapak sudah penetapan pangkat dan jenjang yang baru. Usulnya kapan? Ketika Bapak Ibu satu syaratnya itu sertifikatnya sudah dimiliki dan lulus gitu ya. Sehingga mungkin di akhir bulan Februari itu atau awal bulan Maret gitu ya, harus sudah diusulkan ke BKN. Tata cara pengusulan ini tentu ada waktunya. Apakah 1 bulan atau 2 bulan sebelum kenaikan pangkat, TMT-nya ditutup atau kenaikan pangkatnya ditentukan. Misalnya target kita sama-sama nih 1 April. Jadi 1 April itu adalah Bapak Ibu sekarang sudah di pangkat dan golongan yang baru, bukan baru diusulkan gitu ya. Kemudian ya kalau dimajukan nggak bisa gitu karena TMT pangkat itu kan nggak bisa maju. Apakah dirugikan? Enggak juga gitu ya karena ketentuan baru itu mengatur eh, kita harus menyesuaikan gitu. Kita harus menyesuaikan kemudian ya tertunda kalau hitung-hitungannya gitu. Hitung-hitungannya adalah masa kerja terkait dengan pangkat reguler kan 4 tahun ya. Tapi teman-teman mungkin ada yang kurang dari 4 tahun. Ada yang karena kan syarat terendahnya sekurang-kurangnya 2 tahun gitu. Mungkin 2 tahun setengah, 3 tahun bisa naik pangkat. Kalau hitungan tahun gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan reguler 4 tahun bisa juga. Kalau angka kreditnya terpenilai dari 4 tahun juga ya bisa karena kita tidak menggunakan lagi eh, seperti pangkat reguler yang apa tetap gitu 4 tahunan tidak, tapi syaratnya adalah terpenuhi syarat naik pangkatnya itu angka kreditnya. Kemudian nanti mungkin di sana bunyikannya tidak lagi naik pangkat dan jenjang, tapi telah memenuhi syarat untuk nanti uji kompetensi dalam rangka naik pangkat dan jenjang. Jadi ada klausul nanti yang kemungkinan berbeda yang Bapak Ibu sekalian kemarin. Maka dari itu upaya kita biar mundur naik pangkatnya tidak terlalu jauh, kita tetapkan target. Sebenarnya ada KP di Februari, tetapi nggak mungkin akan mengejar ya, karena sudah ditutup di kemarin di awal bulan Januari. Maka target terdekat lagi adalah April. Nah, target terdekat April ini, ayo kita sama-sama kejar. Nggak mungkin saya, Mas Oci, atau Mbak Wita yang ngejar, tapi sebenarnya yang harus ngejar Bapak Ibu sekalian, ya, dari Bapak Ibu sekalian sendiri. Penting mengumpulkan syarat administrasinya cepat, sehingga Mbak Vita bisa menjadwalkan, bisa mengedarkan pengumuman untuk Bapak-Ibu sekalian, pengumuman tata cara dan syarat serta jadwal uji kom nanti. Silakan Mas Ocin secara teknis detail untuk ditambahkan. Sedikit aja Pak menambahkan memang kalau memang dibuat TMT-nya 1 Oktober sudah tidak bisa lagi ya Pak Hendrik, baik untuk teman-teman semua karena waktunya sudah terlewati. Jadi apa yang sudah lewat itu sudah tidak bisa kita ulang lagi. Jadi mohon teman-teman juga berfokus kepada yang ada yang di depan mata. Saat ini ada proses uji kom yang alhamdulillah bisa kita percepat karena kalau tadi disampaikan Mbak Vita, sebenarnya Mbak Vita itu lagi menyiapkan bank soal katanya, lengkap banget soalnya itu yang isinya tidak hanya untuk teman-teman yang kenaikan jenjang, tapi teman-teman yang pindah jabatan juga atau yang baru mau masuk. Nah, kalau itu kita mau menunggu itu bisa jadi lebih lama lagi. Makanya di kesempatan kali ini monggo Bapak dan Ibu silakan berfokus yang kenaikan jenjang diberikan ke prioritas, bahasanya yang sekarang prioritas untuk bisa mengejar yang apa yang bisa kita kejar untuk ujian tahun ini. Sedikit menambahkan lagi Pak izin, selain Bapak Ibu sudah UKOM, ada satu pintu lagi yang Bapak Ibu harus lewati, pelantikan. Jadi kami sampaikan semua jabatan fungsional yang mengalami kenaikan jenjang jabatan atau akan diangkat di jabatan itu harus dilakukan pelantikan. Ya Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan dipanggil oleh Biro SDMU untuk mendapatkan pelantikan. Baru setelah itu terbitlah surat keputusan kenaikan jabatan atau kenaikan jenjang 1 tingkat lebih tingginya. Jadi ada prosesnya ya Bapak dan Ibu, mohon bersabar
ya kita jalani sama-sama. Kami di bagian SDMO, di Pusbin JFT juga pasti akan membantu Bapak dan Ibu untuk memproses semua itu. Jadi ya pada kesempatan ini ya ayo kita coba, walaupun mungkin kita tertatih-tatih karena ini yang pertama, saya yakin kami juga masih meraba konsep yang nanti akan digunakan untuk pengujian Bapak dan Ibu, tapi ya itulah yang harus kita jalani. Semoga itu bisa lancar ke depannya dan nanti semakin cepat Bapak dan Ibu semakin bisa untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi dan pangkat yang lebih tinggi. Mungkin itu Pak Suyoto sedikit tambahan dari kami. Pak Hendrik izin seperti itu ya Pak. Dapat dipahami ya. Baik, terima kasih Pak penjelasannya Pak Siap, Suyoko, makasih banyak Pak Rohim, terima kasih. siap. Izin Bapak dan Ibu, apalagi ada yang akan ditanyakan? Sudah 14 lebih dari 47. Kalau memang sudah tidak ada lagi terakhir yang ingin disampaikan? Satu, dua, tiga. Izin. Berhubung sudah ada yang tidak yang ada lagi untuk menyampaikan terkait dengan pertanyaan, mohon izin Mbak Vita untuk closing statementnya, mengingatkan teman-teman terkait dengan uji kom ini. Silakan Mbak Vita. Nanti ditutup dengan Pak Suyoko setelah ini. Izin Mbak. Baik, terima kasih Pak Sioko, Mas Ocim. Ya, hanya sedikit mengulang lagi apa yang sudah disampaikan Pak Sioko dan Mas Ocim. Insya Allah, Bismillah. Di sini kan Puspin memang kami tidak tidak bermaksud untuk beralasan. Kami memang baru lahir kemarin, Bapak Ibu sekalian, dan kami harus menangani jabatan fungsional bidang transportasi darat, laut, udara, kereta api, dan laut ya. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa mengerjakan semuanya, tapi ini alhamdulillah kita bisa melakukan percepatan untuk yang teknisi penerbangan dengan menggunakan dasar dari SK Sekjen. Ya, kami mohon kerjasamanya dan pada prinsipnya kami di bagian SDM kami selalu berusaha untuk membantu. Cuman kembali lagi kita nggak bisa memastikan hal suatu. Kita juga harus mengikuti prosedurnya dan dalam terkait dengan kepegawaian seperti biasa, memang kami harus melalui prosedur seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Ocim. Jadi kami mohon kerjasama lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila memang ada pertanyaan, nanti akan ada WhatsApp group dan mohon juga mungkin saling sharing informasi ya. Mungkin kita punya teman yang juga tidak terlalu aware atau kurang perhatian sama informasi yang ada, jadi temannya dikasih tahu, ya nggak ketinggalan informasi. Baik, demikian dari saya. Terima kasih Pak Siyoko, terima kasih Mas Ocim. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya, kami akan informasikan lebih lanjut lagi dan semoga bisa segera kami siapkan untuk surat pemanggilan untuk seleksi berkas ujian kompetensi dari jabatan fungsional teknisi penerbangan. Sekian dari saya. Silakan Pak Yoko. Baik, terima kasih Mas Oci. Terima kasih sekali Mbak Vita atas tadi share persiapan untuk uji kompetensi. Pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, selain Bapak Ibu sekalian juga masih berpedoman kepada Kemenpan 192, ada peraturan Menpan yang harus Bapak Ibu baca, gitu. Permenpan 1 nomor 2023, kemudian juga ada Perkap IKN nomor 3. Bapak Ibu sekalian boleh sibuk di teknis ya, tapi jangan abai dengan administrasi. Kenapa? Karena jenjang karir Bapak Ibu sekalian tidak lepas dari proses administrasi. Dokumentasikan hal yang tadi, seperti tadi secara administrasi harus dilengkapi, jangan abai. Semua bisa dengan dokumen, bisa dengan scan, dan lain-lain yang itu dibutuhkan di kemudian hari. Kemudian ada syarat-syarat tadi untuk nanti SKP atau kinerja dalam 2 tahun berturut-turut adalah baik. Cek kembali gitu ya, SKP di 2022 dan 2023 atau di 2021 dan 2002, pastikan minimal baik, karena itu menjadi syarat ketentuan. Dan mohon juga spotting dukungan Bapak sekalian Bu yang saat ini sudah berpendidikan di 4 atau S1. Puspin sedang mengupayakan untuk merevisi Kemenpan 192 yang terampil menjadi ada kategori ahli dan terampil. Jadi untuk ke depan, Bapak Ibu sekalian yang di 4 dan S1 diupayakan sudah nanti bisa untuk beralih ke tingkat keahlian. Dan juga yang masih berpendidikan D3 ke bawah, silakan untuk berlomba-lomba meningkatkan pendidikan umumnya, sehingga kelak ketika revisi jabatan
fungsionalnya sudah selesai, sudah diundangkan, sudah berproses, Bapak Ibu sekalian bisa nanti untuk beralih ke keahlian. Sehingga karir Bapak Ibu sekalian tidak mentok sekarang di golongan 3D gitu ya, tapi bisa ke jenjang dan pangkat yang lebih tinggi lagi. Untuk uji kompetensi yang akan datang, silahkan dipersiapkan dengan matang, komunikasikan dengan baik nanti melalui WA Group. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tidak ada yang tinggal ya, tidak ada yang ditinggal, semua lulus dan semua bisa naik pangkat dan jenjang. Dan dengan demikian nanti seperti yang katakan, mungkin kali pertama KPKJ Bapak Ibu sekalian 31 ini yang akan dilantik. Dilantiknya sebenarnya pas jabatan struktural. Nah, untuk itu salam semangat jabatan tunnel Bapak sekalian. Saya akhiri kita sharing dan diskusi siang ini. Tetap semangat, selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Salam dari kami. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin saya tutup Zoom-nya ya. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu.